Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Akhir-akhir ini informasi terkait dengan COVID-19 itu sangat menggoncang kehidupan dunia. Bukan hanya Indonesia, dunia. Sudah kurang lebih 1 juta orang terinfeksi oleh virus COVID-19 ini, termasuk kita di Indonesia. Bahkan di daerah Tangerang Raya ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, segenap orang percaya, orang Kristen, termasuk saudara dan saya, terdampak wabah ini. Saudara, virus ini membuat kita sebagai orang-orang percaya gelisah, takut, panik. Bagaimana dengan masa depan kehidupan kita? Saudara, saya mau tanya, ada di antara jemaat ini yang gak takut? Ya saudara-saudara, mungkin saja ada di antara kita yang berkata, mengapa harus takut dengan munculnya wabah COVID-19 ini? Kan ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Betul saudara-saudara. Sebab itulah menunjukkan kita punya pengharapan, punya iman, saudara-saudara. Tetapi namun bagi jutaan orang lebih, wabah ini sangat mengancam kehidupan kita sebagai manusia. Saudara-saudara, itulah sebabnya saudara-saudara, pemerintah termasuk gereja ingin supaya bagaimana memutuskan mata rantai wabah virus corona ini. Apapun alasannya, kenyataan ini membuktikan bahwa wabah COVID-19 ini mengancam kehidupan iman dan pengharapan kita sebagai orang percaya. Saudara, sudah berapa lama kita tidak bergereja? 3 bulan. Goncang tak iman saudara? Goncang tak pengharapan saudara? Setiap hari kita live streaming, tidak langsung bertemu dengan hamba Tuhan, tidak langsung bertemu dengan sesama. Kita berpikir seolah-olah tidak ada lagi harapan kita, tidak ada lagi iman kita dengan situasi kondisi seperti ini, saudara-saudara. Bahkan kita khawatir, ya, ketika mau keluar rumah, apakah kita akan tetap sehat? Apakah kita akan terinfeksi oleh virus ini? Saudara-saudara, rasa takut dan hilang pengharapan ini sebagaimana yang sekarang kita alami, saudara-saudara, itu tidak jauh berbeda dengan rasa takut dan hilang pengharapan ketika bangsa Yehuda ada di Babel yang baru kita baca tadi ini. Saudara-saudara, bangsa Yehuda yang ada di Babel ini, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, hidup dalam kegoncangan, mengakibatkan mereka hilang pengharapan dan iman mereka tergoncang. Saudara-saudara, kaum Yehuda ini terhimpit oleh kondisi yang tidak pasti. Sama seperti kita, tidak pasti sekarang ini. Banyak orang yang di PHK. Kita tidak tahu berapa lama wabah ini akan berakhir, tidak ada yang tahu. Seolah-olah tidak ada pengharapan lagi bagi kita. Ada jemaat di sini yang di PHK oleh karena COVID-19? Tidak ada ya? Puji Tuhan, berarti Pak Pendetanya kuat berdoa. Amin. Ya? Nggak ada yang di PHK ya? Nggak ada ya? Jemaat saya banyak yang di PHK. Goncang iman mereka, hilang pengharapan mereka. Bahkan gereja pun mereka nggak mau lagi kalau sekarang sudah mulai ibadah. Saudara, kondisi ini yang terjadi di tengah-tengah bangsa Yehuda pada waktu itu. Pengharapan bagi mereka tidak ada. Pertolongan bagi mereka, Tuhan itu tidak kunjung datang. Seakan-akan Tuhan telah meluputkan tangannya. Bangsa Yehuda hidup antara hidup dan mati, di antara hitam dan putih. Ya, tidak ada harapan lagi bagi bangsa Yehuda, saudara-saudara. Saudara, pertanyaannya, apakah Tuhan itu memang masih ada? Saudara, saya katakan Tuhan masih ada, saudara-saudara. Tuhan memahami dalam situasi kondisi kita yang sulit, kondisi kita yang mencekam. Tuhan tahu segala kesulitan-kesulitan kita. Dan Tuhan tahu kesulitan yang dialami oleh bangsa Yehuda. Saudara, akhirnya apa? Tuhan mengutus seorang nabi yang bernama Yehezkiel untuk membangkitkan kembali iman mereka, untuk memberikan pengharapan kepada mereka. Supaya apa? Ada rekonsiliasi iman dan pengharapan yang sudah mati itu menjadi hidup kembali. Saudara, kita perlu rekonsiliasi kepada Tuhan. Ya, 3 bulan ini kita disuruh koreksi diri. Kita disuruh merenungkan apa sih yang sudah kita lakukan bagi Tuhan.
Adakah selama 3 bulan dalam masa-masa yang sulit ini kita merenungkan, oh aku perlu Tuhan dalam setiap kehidupan? Saudara-saudara, kedatangan Yehezkiel di tengah-tengah umat Yehuda pada waktu itu supaya apa? Bangsa Yehuda rekonsiliasi iman dan pengharapan mereka. Ya, Yehuda percaya bahwa Israel itu adalah pilihan Allah. Saudara-saudara, pembacaan ini merupakan catatan penglihatan Nabi Yehezkiel tentang kemahakuasaan Allah yang membangkitkan kembali iman dan pengharapan kaum Yehuda pada waktu mereka di Babel. Saudara, dikatakan bahwa tulang-tulang yang berserakan di suatu lembah yang tidak diketahui tempatnya itu adalah tulang-tulang yang sudah kering. Tulang-tulang itu tidak punya urat, tidak punya daging, kulit, bahkan napas. Maka tugas yang diberikan Allah kepada Nabi Yehezkiel ialah bagaimana dia bernubuat agar tulang-tulang yang kering itu menjadi hidup kembali. Karena tulang-tulang yang kering itu menjadi hidup kembali. Saudara, ketika Yehezkiel bernubuat, tampak dalam penglihatan itu tulang-tulang kering tadi mengalami suatu perubahan yang luar biasa. Tulang yang kering itu yang tadinya tidak punya urat, tidak punya daging dan tidak punya kulit secara ajaib memiliki bagian-bagian tubuh itu. Dan mereka diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Saudara, apa arti penglihatan itu? Saudara-saudara, apa yang mau kita katakan? Saudara, mari kita baca dulu ayat 11 sampai 14. Apa arti penglihatan itu? Saya minta tolong satu orang baca ayat 11 sampai 14. Ayat 11 sampai 14. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Iya, saudara-saudara, tulang-tulang itu adalah umat Israel itu sendiri yang sesungguhnya sering mengeluh di hadapan Tuhan. Hidup mereka terpuruk, mereka tidak punya pengharapan, dan pengharapan mereka hilang karena kondisi yang mereka alami. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh bangsa Yehuda pada waktu itu sesungguhnya kita alami sekarang. Saudara-saudara, kita khawatir, kita gelisah, kita kadang-kadang tidak punya pengharapan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang kita alami. Saudara-saudara, bagi kaum Yehuda, iman dan pengharapan itu sudah hilang. Namun bagi Tuhan ada pengharapan itu kalau kita mau mohon kepada Tuhan. Saudara, oleh karena itu, saudara-saudara, apa yang mau kita pahami dari pengalaman Yehezkiel ketika bangsa Yehuda hidup dalam pembuangan di Babel? Ada 3 hal yang mau kita renungkan. Yang pertama, saudara, yang pertama, Nabi Yehezkiel mau menegaskan kepada kita bahwa Allah yang kita yakini dalam Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Amin. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Ia hidup karena kita hidup di dalamnya. Allah itu selalu berinisiatif memberikan solusi di tengah-tengah pengharapan kita yang mulai terkikis. Dalam situasi kondisi yang seperti ini, Allah itu memberikan pengharapan kepada kita. Di tengah-tengah kehidupan kita yang mulai ragu, mulai khawatir, mulai takut, Allah itulah yang selalu terlibat dalam setiap situasi yang menegangkan. Allah itulah yang selalu memberikan kekuatan di tengah-tengah kita mengalami ketakutan. Dan Allah itulah yang selalu menguatkan kehidupan kita ketika kita mengalami kesulitan demi
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, wabah COVID-19 ini sangat menggetarkan jiwa kita, sehingga rasa takut itu melambung tinggi, melebihi iman kita. Saudara masih ingat kita pertama kali di bulan Maret, betapa takutnya kita. Wabah ini kan Maret, 13 Maret sudah booming di Indonesia. Saudara jangankan keluar, untuk keluar pun kita takut. Jangankan melihat orang bersentuhan pun kita takut. Kehilangan pengharapan. Saya pun takut, saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan. Ya, saudara-saudara, pemberitaan media massa dan media sosial lebih tinggi pengaruhnya dibanding firman Tuhan. Kita lebih percaya kepada media massa, media sosial dibandingkan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menguatkan dan menghiburkan kita. Amin. Tetapi kita lebih percaya pada media sosial, ya, pada pemberitaan media sosial. Sehingga apa yang terjadi? Iman dan pengharapan kita dikikis oleh itu semua. Kita tidak menyadari bahwa firman Tuhan mampu menguatkan kehidupan kita, mampu menghidupkan pengharapan kita, mampu memberikan sesuatu yang pasti dalam setiap kehidupan kita. Saudara-saudara, mari kita meyakini kalau firman Tuhan itu melebihi segala-galanya, kita tidak perlu khawatir terpengaruh oleh media sosial tentang bagaimana wabah ini terjadi. Ini hanya masalah biasa, virus biasa. Seharusnya kita lebih takut kepada TBC. TBC itu lebih takut. Demam berdarah itu lebih banyak korbannya, dan itu mematikan. Saudara-saudara, virus ini biasa-biasa saja. Kalau kita disiplin jaga diri kita disiplin dalam setiap kehidupan kita, saya yakin dan percaya saudara akan bebas dari itu semua. Amin. Pemerintah memberikan step-step yang pasti kepada kita. Ingat, virus ini mengkontaminasi orang oleh karena droplet. Kalau orang itu sudah positif, dropletnya mercik ke kita, itu baru kita terkena, bukan lewat udara. Kalau ada orang yang positif COVID-19 lalu dia bersin, dia tutup tangan, lalu dia pegang ini, lalu orang yang lain pegang ini, kita tertular. Makanya pemerintah selalu katakan rajin-rajin cuci tangan. Jangan mau makan saja cuci tangan. Saudara, saya sudah 3 bulan lebih selama COVID-19 ini sudah disiplin, saudara-saudara. Selama 3 bulan lebih saya tak pernah pegang wajah, pegang hidung, pegang mulut. Dulu kalau lagi santai-santai, sering sekali pegang hidung, ya, yang ngupil lah kata orang, ya. Kalau lagi santai-santai. Nah sekarang kalau mau ngupil ketika begini, oh corona, sudah ingat, oh corona, lah turun lagi tangan, ya. Saya jadi rajin cuci tangan. Minimal 20 menit saya cuci tangan, 20 menit saya cuci tangan, apapun itu, ya. Lalu yang kedua, saudara-saudara, jaga jarak. Nah ini saya lihat, ini sekalian saya menjelaskan ya Pak Hani, ya. Jaga jarak, ini jarak sudah ada nih, udah bagus, ya. Cuma orangnya nggak ada, sudah dijarakin, orangnya nggak ada, ya. Yang ketiga, pakai masker semua. Ada yang pakai masker pasti ditaruh di leher, lehernya dimaskerin. Masker itu untuk apa? Ya. Saya mau katakan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, virus ini membuat kita curiga satu sama yang lain. Saya mau katakan, ya. Tetapi inilah yang harus kita lakukan. Inilah namanya new normal itu. Kita melakukan yang tidak normal. Mau salaman sama orang takut nanti tertular. Mau dekat-dekat sama orang takut nanti tertular. Sehingga kita sudah pakai masker, pakai pesil lagi, ya. Ya itulah, karena itu tadi kita curiga satu dengan yang lain. Tetapi bagus saudara-saudara, membuat kita disiplin. Kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Inilah yang dinamakan dengan new normal, saudara-saudara. Kita harus menyadari bahwa ketakutan-ketakutan itu harus kita hilangkan. Biasa-biasa saja. Yang penting kita apa?
melakukan protap kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Saya sudah 2 kali rapid test, sudah 1 kali swab. Ya, saya tidak takut. Walaupun saya positif ya paling dirawat. Ternyata sudah 2 kali rapid test, 1 kali swab tetap saja negatif. Kenapa? Saya bolak-balik Jakarta. Rapat di Jakarta kan zona merah. Kenapa? Karena saya disiplin. Bukan karena sok-sokan saya. Tidak usah takut. Yang penting kita punya iman, punya pengharapan, disiplin diri kita, jaga kesehatan kita, jaga imunitas tubuh kita, pasti kita sehat. Saya yakin. Jaga keluarga kita. Karena kalau sudah satu keluarga kita kena, pasti semua kena. Penting disiplin diri. Dan kita punya pengharapan bahwa suatu saat kesulitan-kesulitan yang kita alami Tuhan akan lepaskan daripada kita. Saudara, banyak pegawai negeri yang sudah terkena infeksi virus ini, saudara-saudara. Ya, banyak. Karena kita harus disiplin diri. Ya. Kalau kira-kira kita kurang sehat, tidak usah datang ke gereja. Ya, supaya apa? Supaya kita tetap sehat. Bukan tidak boleh ke gereja, istirahat saja di rumah. Ya. Ya. Usia sudah 60 tahun, lalu batuk-batuk, tidak usah datang dulu ke gereja. Ya. Di sini nggak ada 60 tahun ya. Ada Pak? Ada. Gereja juga Pak ya? Tapi sehat Pak ya? Ya tidak apa-apa, kalau sehat tidak apa-apa, yang penting jaga kesehatan. Jadi nggak usah kita khawatirkan. Kita punya pengharapan kepada Tuhan bahwa suatu saat nanti kita akan melewati kesulitan-kesulitan. Amin. Ada iman dan pengharapan. Saudara, yang kedua, apa yang mau kita lakukan yang kita bahas lewat renungan firman Tuhan dari pengalaman Yehezkiel ini, saudara-saudara. Yang kedua adalah menghadapi COVID-19 ini sungguh membuat kita menjadi takut. Saudara, ketakutan itu adalah sesuatu penyakit yang mengganggu kedamaian kita. Terganggu tidak saudara kalau kita takut? Terganggu. Kedamaian kita terganggu. Rasa takut itu sesuatu yang wajar. Namun perasaan takut itu janganlah menghancurkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Amin. Jangan pula karena takut kita tidak datang ke gereja. Jangan pula karena ketakutan kita yang luar biasa kita tidak mau bertemu dengan teman-teman kita seiman. Jangan pula karena ketakutan kita tertular kita tidak mau lagi bertegur sapa dan bersalaman. Memang kadang-kadang rasa takut itu menghancurkan iman dan pengharapan kita. Tetapi ingat saudara-saudara, Tuhan selalu memberikan pengharapan kepada kita. Karena Tuhan menghidupkan kita dari rasa ketakutan-ketakutan kita. Kita punya iman dan pengharapan. Ya. Saudara, COVID-19 itu menjadi momok yang menakutkan karena dapat mematikan nafas kehidupan kita. Kenapa saya katakan nafas kehidupan kita? Yang diserang oleh COVID-19 ini adalah paru-paru. Maka orang yang sudah kena COVID-19 itu paru-parunya tidak normal lagi, saudara-saudara. Kalau sudah dia pakai ventilator, itu sudah tidak normal lagi nanti. Kalau sembuh, dia tidak akan normal lagi karena yang diserang adalah paru. Ya. Hal ini yang membuat dunia mengeluh, termasuk orang Kristen dewasa ini mengeluh ketakutan. Bahkan hal ini terjadi pada zaman Yehuda. Yehuda mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang, tidak ada pengharapan lagi bangsa Yehuda. Tidak ada iman lagi. Tetapi saudara-saudara, kehadiran Yehezkiel menguatkan mereka. Firman Tuhan hadir dan menegaskan bahwa jangan sekali-kali membiarkan perasaan takut itu mematikan iman dan pengharapanmu. Amin. Jangan sekali-kali perasaan takutmu mematikan iman dan pengharapanmu kepada Tuhan. Jalani saja secara normal, ya, new normal. Jalani saja hidup ini secara normal, seperti biasa. Ya, sudah seperti biasa, tapi kita tetap jaga protokol kesehatan. Tidak usah takut. Yang bekerja saja secara normal, yang berusaha saja secara normal.
Yang beribadah saja secara normal. Jadi jangan pula nanti ada satu gereja petugasnya pakai pakaian COVID-19 semua. Yang APD lengkap itu saudara-saudara, kayak astronot itu saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, sudah tidak ada lagi hikmatnya beribadah itu kalau kita sudah mengalami rasa ketakutan yang luar biasa. Ya, saudara, iman dan pengharapan kita harus lebih besar daripada rasa khawatir dan ketakutan kita. Amin. Kita yakin kesulitan demi kesulitan ini pasti Tuhan akan halau daripada kita. Sama seperti Tuhan menghalau dari bangsa Yehuda. Saudara, yang ketiga, saudara-saudara, yang ketiga, apa yang mau disampaikan lewat perenungan firman Tuhan melalui Yehezkiel ini? Saudara, yang ketiga, kita perlu paham bahwa dalam situasi yang mengkhawatirkan ini, Allah bertindak memberikan solusi di tengah-tengah dunia yang sulit menemukan solusi. Saudara, sampai sekarang ini tidak ada vaksin dari COVID-19 itu. Belum ada. Dunia memerlukan solusi. Solusinya siapa? Allah itu sendiri. Sampai sekarang tidak ada vaksin COVID-19. Bahkan ada yang memprediksi tahun depan pun belum tentu bisa ada. Solusinya apa? Saudara, rasa ketakutan itu membuat imunitas tubuh kita turun. Ketika imunitas tubuh kita turun, maka kekuatanmu akan berkurang. Disitulah engkau akan sakit. Saudara-saudara, orang yang punya pengharapan, orang yang punya iman, dia mempercayai Tuhan, maka imunnya itu akan terus naik, dan dia akan kebal terhadap satu penyakit. Saudara, COVID-19 ini hanya soal ketahanan imunitas tubuh kita. Kalau kita terinfeksi COVID-19, kalau imunitas tubuh kita kuat, maka dengan sendirinya dia akan hilang. Tidak perlu dirawat. Dirawat juga paling diinfus, dikasih vitamin, disuruh berjemur, tidur. Ini tergantung imunitas tubuh kita. Kalau imunitas tubuh kita kuat, kita bisa menemukan solusi, saudara-saudara. Solusinya apa? Percaya, berharap, bersandar kepada Tuhan. Ketika engkau mempercayai Tuhan ada dalam hidupmu, maka imunitas tubuhmu akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Karena tindakan Tuhan selalu indah pada waktunya dan tepat pada waktunya. Nah, untuk menantikan waktu Tuhan yang tepat itu, Tuhan memberi kita akal yang sehat untuk menjaga diri kita agar tetap sehat. Jangan pula kita bicara iman, kita tabrak semua aturan-aturan. Jangan. Ya. Tuhan berikan kita akal yang sehat supaya apa? Kita terhindar dari rasa takut itu. Sebab itu dengan berpegang teguh pada iman dan pengharapan pada Tuhan, kita pun harus menggunakan hikmat, menggunakan akal sehat kita yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Saudara-saudara, ya. Beriman boleh, berpengharapan boleh, saudara-saudara, bahwa ada waktu yang tepat Tuhan akan berikan kepada kita untuk mengakhiri segala kesulitan-kesulitan kita. Dan sebagai wujud dari iman itu, saudara-saudara, kita patut menjaga kesehatan diri kita berdasarkan panduan-panduan dari pemerintah tadi. Apa panduannya? Rajin-rajinlah cuci tangan, ya. Sekarang sering cuci tangan kan? Dulunya nggak pernah cuci tangan, sekarang cuci tangan, ya. Sekarang lebih bersih tangan daripada kaki, saudara-saudara. Ya, saking rajinnya orang cuci tangan jadi lupa cuci kaki. Minimal setiap 20 menit cuci tangan di rumah, dimanapun kita berada, 20 menit cuci tangan. Ya. Kemudian saudara-saudara jaga jarak, terutama dengan mereka yang sedang batuk. Ya, tidak semua batuk juga itu COVID-19, jangan salah juga kita, nanti orang wah, COVID-19. Artinya apa? Kita diberikan hikmat untuk menjaga jarak. Jangan pula ada orang yang batuk dikit-dikit kita jauhi. Ya. Tidak semua batuk itu COVID. Ya. Ada orang yang batuk karena memang tenggorokannya keselak gitu ya. Ada orang yang batuk karena ingin diperhatikan gitu. Ya. Ada. Jadi tidak semua batuk itu COVID, saudara-saudara.
Yang penting kepada orang yang begitu kita harus jaga jarak, jangan pula menuduh. Jaga jarak aja, biasa-biasa saja. Ya. Saya juga demikian di rumah seperti itu. Ya, kalau istri saya batuk, saya bilang kalau batuk tutup tangan atau pakai masker. Jangan batuk pula diarahkan ke muka kita. Gitu, jangan. Jadi tergantung kita sendiri disiplin itu. Sama di rumah juga, kalau kita di rumah sudah disiplin, maka di luar juga kita akan disiplin. Percaya, gambaran di rumah itu adalah gambaran kita di luar. Di rumah dulu kita disiplinkan. Kalau kita sudah disiplin di rumah, maka di luar pun kita akan disiplin. Sama. Kita harus jaga diri kita dengan baik, saudara-saudara. Saya contoh pakai masker yang ini di hidung, ya. Ini bukan kalung biasa. Ini antivirus. Ya, ini saya pakai ini ya. Biasalah, kita jaga kesehatan kita. Yang penting kita jalan normal seperti biasa. Ya, kita semua jaga sesuai dengan aturan-aturan pemerintah. Ya. Kemudian saudara-saudara jangan sering menyentuh wajah, saya katakan tadi. Ya, virus ini kan menempel, jangan sering sentuh wajah. Ya, kalau mau sentuh wajah, pastikan dulu tangan kita ini sudah dicuci bersih. Pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Kalau dulu kita serampangan dari mana-mana saja, kita sering pegang mata, pegang hidung, pegang mulut. Sekarang kan kita sudah mulai disiplin. Jadi sisi positifnya virus ini membuat hidup kita lebih sehat, saudara-saudara. Saya justru sekarang senang ada corona ini. Kalau dulu saya ketakutan, sekarang saya malah senang Pak Hani. Karena apa? Karena membuat kita lebih disiplin dalam hal kesehatan. Saudara, kita yang tahu menjaga kebersihan lingkungan kita. Ya. Kita dituntut disiplin diri dengan mengikuti petunjuk pemerintah dan gereja. Gereja juga sudah mendisiplinkan jemaatnya. Memang betul-betul sudah ada jarak. Ya, ibadah sudah 2 kali dilakukan ya Pak Hani. Betul-betul, karena apa tujuannya? Supaya kita disiplin, tetap sehat, saudara-saudara. Sebab penyebaran virus ini begitu cepat. Saudara, Tuhan memberikan kita iman dan pengharapan yang sungguh kepadanya. Dan Tuhan memberikan kita kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hidup ini. Dan Tuhan pun memberikan kita akal budi untuk melakukan itu semua. Kalau dulu Yesaya diberikan penglihatan supaya bangsa Yehuda mengalami pemulihan, mengalami iman dan pengharapan, saudara, sekarang Tuhan mau memberikan kita pengharapan dan iman itu. Amin. Saudara percaya kesulitan-kesulitan ini akan berlalu? Saudara percaya iman dan pengharapanmu lebih besar daripada virus corona ini? Saudara, ketika kita meyakini itu, maka Tuhan akan memampukan kita, membebaskan kita dari rasa ketakutan. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.